Halo, agak miring nih. Halo, selamat siang, balik lagi dengan Om Ardi. Ya, berkaitan dengan apa sih kebijakan KUR tahun 2023 ini yang banyak perubahan. Nah, siang ini gue mau sharing beberapa pertanyaan masuk seputar tentang kebijakan KUR yang baru ya, tahun 2023. Jadi memang kalau gue lihat peraturan KUR ini balik lagi sebelum pandemi ya. Dari mulai maksimal cuma 500 juta, nggak bisa berulang, ya nggak seperti itu. Dan bahkan mungkin berulang lagi, mungkin flashback ke KUR tahun 2014 ya, di mana KUR itu sebenarnya tidak boleh menerima kredit produktif sebelumnya. Ya. Tahun 2014 tahu gue gitu. Jadi udah lama sekali ya. Jadi kalau dulu KUR produktif kredit produktif masih boleh asal sudah lunas ya, tidak berbarengan dengan KUR boleh. Tapi kalau sekarang tidak pernah bahkan ditulisnya. Jadi tidak pernah mendapatkan kredit produktif baik investasi maupun kerja sebelumnya ya, seperti itu. Nah, penentu kredit produktif atau konsumtif atau consumer sebenarnya yang menentukan sebenarnya ya dari sekilas mungkin udah tahu ya kalau leasing consumer, kalau online misalkan Shopee mungkin consumer. Tapi kadang-kadang tergantung juga pada BI checking atau slicknya ya. Kadang-kadang kita kira masuknya ke consumer, ternyata malah masuknya ke produktif, bisa jadi ya nggak? Tergantung si lembaga keuangannya melapornya seperti apa. Nah, siang ini gue mau bahas dikit, bukan bahas sih, kayaknya mau tanya jawab aja yang udah masuk seputar perubahan kebijakan KUR 2023 ya. Ya, gue bilang kapan KURnya belum tahu, tapi Permenko sedang proses perundangan, artinya sedang disahkan dan kemungkinan sih awal Februari ya. Kemungkinan banyak yang santer bilangnya awal Februari. Ya kalau lihat dari sekarang udah mau akhir bulan seperti ini, ya rasanya nggak mungkin ya bulan ini. Tapi ya nggak tahu juga. Ya, yang pasti kebijakannya sudah keluar. Kalau kebijakan sudah keluar, berarti kan ya kalau lahiran tuh udah bukan 212 lah ya. Oke, paling gue bahas beberapa pertanyaan yang seputar kebijakan baru ini. Yang pertama, kalau memiliki cicilan online, bisa nggak masukin KUR? Kalau cicilan online-nya dipelaporkannya konsumtif, ya bisa, ya nggak? Tapi harusnya sih cicilan online banyak sih konsumtif semua ya. Masa cicilan orang produktif, ya nggak ngerti juga. Tapi harusnya cicilan online sebagian besar sih, 99% mungkin konsumtif ya. Kalau konsumtif, jelas boleh ngajukan KUR kalau punya cicilan online. Nah, terus kalau ntar dulu nih, banyak komen-komen yang ini sih. Kalau mau ambil kredit di bank apa kredit umum di bank selain KUR, ini kan mungkin ada beberapa orang udah nggak tahan nih kan. Wah, KUR lama banget, ngajuin aja di bank umum lah ya, kredit umum. Bunganya berapa? Relatif ya, ada yang bunganya 1% sebulan, ada yang bahkan 2% sebulan. Kalau di BPR tuh kebanyakan 2%. Kalau bank umum, bank pemerintah, BUMN mungkin kisaran antara 1 sampai 1,5% sebulan ya, tergantung juga banknya dan maksimalnya. Karena semakin kecil kreditnya, biasanya bunganya semakin tinggi. Ini khusus kredit non-KUR ya. Misalkan kredit 10 juta sama kredit 100 juta bunganya mahalan mana? Kalau secara persen pasti mahalan yang kecil biasanya ya. Karena yang kecil pengalinya kecil juga tapinya kan. Tapi kalau kreditnya 100 juta mungkin bunganya pengalinya sedikit lebih kecil persennya ya enggak? Sehingga keluarnya berapa? Seperti itu. Antara mungkin 1 sampai 2% sebulan lah ya kalau kalau umum ya, kalau di pinjaman umum. Nah, apalagi ya? Saya udah 2 kali pinjam KUR, alhamdulillah sudah lunas. Untuk tahun ini mau pinjam lagi apakah masih bisa? Kalau sesuai dengan kebijakan baru, yang tidak boleh itu adalah kredit modal kerja atau investasi bersifat komersil, bukan kredit program seharusnya. Berarti kalau pernah KUR sudah lunas, ya harusnya sih bisa sih ngajukan KUR lagi ya. Tetapi karena ada ketetapan maksimal sekarang 500 juta per orang, ya seperti dulu ya sih sebenarnya. Jadi dilihat lagi juga maksimalnya udah berapa. Dulunya misalkan pernah minjem 100 juta, terus pinjam lagi 100 juta, berarti kuotanya seorang tersebut itu sudah kepake 200 juta kan, berarti 500 juta kurang 200 juta berarti masih bisa ngajukan lagi maksimalnya 300 juta ya enggak? Seperti itu. Oh, mau tanya, suami saya ada KUR dan belum lunas. Apakah saya mengajukan KUR atas nama saya bisa?
Ya KUR kembali lagi kalau memang tidak perubahan, emang tidak ada isu sih perubahannya. KUR itu kan melihat ke orang yang diberi. Kalau suaminya dapat KUR belum lunas, istrinya bisa ya enggak? Tergantung. Apakah suami istri ini usahanya berbeda atau tetap sama? Kalau misalkan tetap sama, biasanya bisa proses, cuma nanti punya suaminya harus ditutup, ya enggak? Jadi istrinya aja yang maju, istrinya aja yang punya KUR. Tapi kalau memang dua-duanya usahanya berbeda, ada kemungkinan dua-duanya bisa dikasih KUR, ya enggak? Misalkan suaminya usaha kelontong, istrinya bengkel misalkan, bisa dua KUR, diberikan KUR. Tapi ya tergantung juga analisnya berani nggak seperti itu kan. Tapi rata-rata sih kalau gue walaupun usahanya berbeda, gue tetap minta yang suaminya yang belum lunas suruh lunasin sih kalau gue ya. Apalagi kalau jaminannya mana? Jaminannya itu aja Pak satu, udah pasti harus lunasin tuh mah. Kecuali jaminannya berbeda. Yang gimana kalau jaminannya sudah dipakai suaminya KUR, masa istrinya mau numpang lagi ke jaminan suaminya, kan nggak bisa. Kecuali jaminannya berbeda ya. Kalau jaminannya itu aja, yang punya suaminya yang punya suaminya belum lunas ya harus tutup gitu. Oke, apalagi pertanyaannya? Eh, saya sudah 11 tahun usaha dan belum pernah mengajukan KUR. Kalau sekarang ajukan boleh nggak? Boleh. 11 tahun usaha dan belum pernah mengajukan KUR. Apakah boleh ngajukan? Boleh. Sepanjang kalau kebijakan baru ini, sepanjang Masnya belum pernah punya pinjangan produktif sebelumnya, kan gitu ya. Kalau nggak punya kredit ya lebih bagus gitu. Tapi kalau punya kredit produktif, kita nggak ngomong konsumer ya. Kalau konsumer kan jelas boleh ya. Kalau punya kredit produktif ini yang kebijakan baru nggak boleh ya. Jadi saya bingung. Saya belum jelas pertanyaannya. Saya sudah 11 tahun dan belum pernah ngajukan KUR. Kalau sekarang ngajukan boleh nggak ngajukan KUR gitu ya. Tapi gua nggak tahu nih dia pernah punya pinjaman kredit produktif tempat lain nggak, kan gitu kan sebenarnya. Oke, saya sudah hampir 500 juta om KURnya. Ya cara triknya ganti nama pasangan lah ya. Kalau belum nikah gimana? Nah itu repot, nama orang tua. Ngajarin jelek ya, enggak lah ya. Ya segala sistem ada cara buat ininya lah, cara buat bukan ngakalin sih, lebih ke eh, apa sih, menyikapinya ya nggak, dengan cara yang benar ya kan, benar dong. Cuman pastikan bahwa yang kita pas sertakan nama, misalkan nama pasangan nih, pasangannya ikut dong di usahanya, atau kita pakai nama orang tua. Sebenarnya itu punya usaha orang tua, cuman saya melanjutkan gitu. Misalkan tetap ada keterkaitan walaupun nama orang tua, akhirnya nama pasangan, paling tidak orang-orang tersebut memang dulunya in charge atau memang sedang in charge juga di usaha kita gitu loh. Jangan orang tua yang nggak ngerti apa-apa suruh ini kan. Bang, bisa nggak pinjam KUR untuk beli beli tanah atau sawah? Gua udah share video gue sebelumnya, nggak boleh ya kalau untuk beli tanah atau sawah. Setahu gue sih nggak boleh ya, karena beli tanah sih khususnya. Karena itu bersifat apa? Spekulasi ya. Kredit-kredit pembiayaan untuk membiayai sesuatu hal yang spekulasi tidak boleh. Beli tanah kan berharap naik harganya, itu nggak boleh ya. Kalau boleh ya beli rumah sekalian kayak KPR boleh, tapi kalau beli tanah nggak boleh. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau yang KUR pertama sudah lunas dan mengajukan KUR yang kedua boleh nggak? Boleh. Tapi di kebijakan 2023 ini, kalau KUR yang kedua itu harus bunganya naik jadi 7%, ya nggak? Bunganya 6% yang pertama kan. Oh, top up naik 7%, top up lagi naik 8%, top up lagi naik 9% gitu. Naik terus ya. Oh, maksudnya yang sudah pernah memiliki kredit usaha itu KUR termasuk nggak? Harusnya KUR nggak termasuk, karena yang dimaksud di kebijakan itu yang pernah menerima kredit usaha itu yang komersil ya, komersil dan kredit lainnya. Harusnya sih nggak masuk ya, kalau KUR kan sebenarnya bukan yang komersil ya, itu kredit program ya sebetulnya. Tapi gue juga nggak tahu sih eh, apakah nanti di Permenko-nya yang sudah terbit itu kata-katanya seperti apa. Yang pasti harusnya sih KUR nggak termasuk kredit komersil, jadi artinya punya KUR sebelumnya boleh ngajukan lagi KUR gitu loh seharusnya ya. Tapi mudah-mudahan sih itu apa, tangkapan gue seperti itu. Jadi KUR nggak termasuk kredit komersil, nggak, KUR adalah kredit program. Jadi kalau punya KUR dulunya boleh ngajukan lagi gitu loh. Hmm, ya mengenai BPJS ada yang nanya lagi, KUR di bawah 100 juta apakah sudah BPJS? Harusnya sih sesuai kebijakan nggak perlu sih ya.
kalau di bawah 100 juta. 100 juta ke atas yang perlu BPJS. Om, kalau punya kredit punya leasing, apakah bisa ngajukan KUR? Leasing bisa iya, bisa tidak. Nah, lihat video gue ya. Leasing sepanjang di Slik AB ceknya kredit konsumtif boleh. Tapi juga seperti gue bilang, leasing kadang-kadang mencantumkan itu sebagai kredit investasi ya. Nah, itu yang nggak boleh ya, ngasih kredit KUR ya. Nggak bisa lagi ngajuin kredit KUR kalau walaupun leasing ditulisnya kredit investasi. Gitu. Ya sih jarang sih, kadang-kadang pernah nemu aja beberapa kasus ya, tapi kalau leasing biasanya kredit consumer. Rata-rata sih nanyain KUR kapan ya. Kalau KUR kapan gue juga bingung ya kalau jawabnya. KUR kapan tuh sampai sekarang ya. Gue tanya di kantor bingung. Tanya teman gue di bank lain bingung juga ya enggak. Yang gue pasti ini Permenko-nya sedang di perundangan lah, dalam proses pengesahan itulah yang kira-kira yang gue bisa jawab. Kapan Permenko-nya final ya gue juga nggak tahu. Ya, yang pasti pemerintah juga punya target-target triwulan yang mereka harus capai ya enggak. Masa punya target triwulan nggak dicapai ya enggak. Kalau pernah pinjam 50 juta KUR dan mau mengajukan lagi 100 juta, boleh. Boleh-boleh aja, tapi bunganya naik kalau sesuai kebijakan. Seperti gue bilang ya, namanya top up, kebijakan KUR tahun 2023 itu bunganya naik. Tergantung berapa kalinya. Kalau yang kedua 7%, yang ketiga 8%, naiknya 1% gitu. Dan seluruh total KUR yang diterima orang tersebut maksimal 500 juta. Kalau dulu gue bilang bisa berulang 500 juta lunasin, ngajuin lagi boleh. Kalau kebijakan yang 2023 sudah nggak bisa lagi ya. Jadi ya kalau udah 500 juta ya sudah. Seperti gue bilang ya, nama pasangan ya, nama pasangan, nama orang tua, nama adik. Tapi ingat, yang incas juga di usaha ya. Jangan sampai nama tetangga kan. Nah, itu yang repot ya. Yang udah-udah kan gitu yang bikin gue celaka kan. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar kebijakan baru. Ya, gue juga lagi berharap, lagi nunggu nih, harap-harap cemas. Mudah-mudahan peraturannya agak dirubah sedikit lah ya. Yang pernah mengajukan, yang pernah menerima kredit usaha nggak usah dimasukin ke inilah ya. Kalau yang pernah susah kan kita masarinya kan, seperti yang gue bilang sebelumnya. Siapa yang benar-benar murni kan, susah. Oke guys, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.